biaya kontribusi dan sebagainya itu instrumen pasar pajak ya. Jadi pemerintah punya wewenang ya, punya kuasa mengatur penggunaan air dari sisi supply-nya. Ya kalau mau boros silahkan asal bayar gitu kan. Nah ternyata selama berbulan-bulan pipa saya bocor. Ya. Kalau dilihat dari meterannya itu kayak saya punya kolam renang yang tiap hari diisi. Gitu. Pernah saya terjadi gitu, saudara. Tidak tahu bahwa pipa-pipa air itu berkarat gitu ya. Dulu waktu saya bikin rumah mintanya pipanya besi. Pemborongnya juga bingung nih orang-orang pakai pipa pralon, bapak pakai besi. Akhirnya dia datang lagi bongkar dan ganti pralon. Pak ini bapak dulu yang minta. Ya, jadi kebocoran itu berbiaya, pemborosan itu berbiaya. Itu supply. Paham ya? Nah, dari segi demand ini tadi yang saya katakan semula dari awal bagaimana konsumen yang mengontrol. Nah, air juga begitu. Nanti ya ketika kita memberi tarif atau biaya irigasi misalnya. Ya, sekarang ini nggak bayar ya irigasi. Pemerintah itu mensubsidi petani dengan membuatkan bendungan, saluran, primer, sekunder, tersier itu biaya pemerintah itu. Jadi jangan sembarangan protes-protes. Ya, pemerintah ya memang duit pajak juga ya, tapi kita nggak sadar ya kadang-kadang bahwa ada investasi dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum, ya kepentingan masyarakat. Jadi itu dihargai dari sisi demand gitu ya, dengan cara kita berhemat, kita considerate gitu ya, bahwa orang lain perlu juga, bahwa orang lain membutuhkan. Nah, kuantifikasi ini bisa kita lakukan dalam bentuk mengukur, ya, mencatat, melaporkan. Ya. Jadi mengukur itu ya ada alatnya, ya mencatat juga ada spreadsheet-nya gitu ya, lalu melaporkan dalam bentuk ya laporan. Ya, jadi measurement, reporting ya itu penting sekali. Nah itu praktikum yang nanti kita akan coba eksplorasi. Nah, tadi saya ngomong air bocor gitu ya. Ini kebetulan di rumah saya sedang ada tukang air. Jadi saya harus pindah ruangan karena dia akan apa namanya bongkar pipa ini, bongkar kamar mandi dan akan ribut di ruang sebelah saya ini. Jadi saya harus pindah ke atas dan itu pun mungkin nanti akan terdengar suara ketrek-ketrek, ketok-ketok gitu di dinding ya, karena dia akan bongkar pipa. Cerita saya tadi. Ya, tukangnya sudah datang katanya. Oke, sambil saya pindah, ada pertanyaan? Saya pindah ke ruangan atas. Ada pertanyaan? Silakan. Saya pindah ke atasnya. Belum ada, Bapak. Yang lain? Jauhnya belum ada. Terus saya juga ngajar. Tarik saya break.
Biogenesis, G dari sejak dia sigel sampai menjadi G yang untuk sempurna dan yang mencapai masa fisiologis, bagaimana G itu mencapai masa fisiologis. Ya. Dan struktur dan komposisi kimiawinya, karena ini terkait dengan karakter bijinya, daya simpannya, kemudian juga kecambahannya, itu berkaitan dengan struktur dan komposisi kimiawi. Kita juga akan membahas mengenai anomali partai anomali. Jadi partai itu buah yang berkembang tanpa biji, gitu ya. Bijinya nggak ada, tetapi kok buahnya berkembang, gitu ya. Banyak kan pisang, api. Apa yang terjadi? Soal komisi itu biji yang terbentuk. Cepat sekali. Speed up. Yo, suara saya masuk tadi ya. Sorry, saya nggak sadar mic-nya belum saya matikan. Jadi tadi istri saya juga ngajar di ruang sebelah, terus ada tukang datang, jadi sudah saya suruh masuk, udah mulai kerja. Sorry terganggu ya. Baik, kita lanjutkan dengan tujuan seperti itu tadi. Kita coba bisa sharing saya kelihatan? Masih belum, Bro. Bisa ya? Ya, sudah, Bro. Oke. Jadi dengan tujuan seperti itu, kita mencoba membagi minggu kita ketemu nanti dengan urutan seperti ini. Sorry, ini tahun lalu ini. 17 Agustus. Ini 16 Agustus. Ya, jadi saudara tahu sekarang bahwa tahun lalu kuliahnya sehari setelah hari ini. Mulainya hari Selasa, tapi 17 Agustus. Tahun lalu itu hari Selasa dan Rabu. Ya, jadi dengan cakupan atau ruang lingkup seperti tadi, dengan tujuan seperti tadi, saya akan membicarakan 5 topik pertama, ya, mulai dari kelembaban, kondensasi, ya, evaporasi dan intersepsi. Itu atmospheric water. Lalu Pak Putu melanjutkan dengan hidrosfernya, litosfernya yang pertama dengan melihat presipitasi, limpasan, dan banjir aliran sungai. Ya, yang hijau itu Pak Putu, tapi di tengah-tengah di break untuk ujian tengah semester kira-kira minggu ke-8 dan 9 itu. Lalu dilanjutkan dengan Pak Taufik di litosfernya, ya, bicara mengenai infiltrasi, perkolasi, ya, drought, ya, kekeringan. Ini keahliannya Pak Taufik ini, neraca air. Dan kita kasih introduksi, ini tip untuk kuliah semester, saya nggak tahu semester berapa ada bencana. Hidrometeorologi itu semacam teaser, ya, semacam pengantar gitu untuk memahami
bahwa kalau air tidak dikelola dengan baik, itu bisa menimbulkan bencana. Nah, kalau bencananya itu bencana alam, bukan karena pengelolaan manusia, tetapi proses-proses di luar kontrol manusia, maka bencana itu juga harus diantisipasi gitu ya, untuk ditangani kalau terjadi. Nah, mata kuliah ini punya peranan penting, terutama sekarang ini bencana hidrometeorologi lagi ngetren gitu ya, sehingga kita memasukkan ini menjadi mata kuliah atau di topik di mata kuliah ini menjadi topik gitu ya, tapi nanti ada mata kuliah sendiri yang namanya bencana hidrometeorologi itu di S2. Baik, ada pertanyaan untuk isi kuliahnya? Udah jelas ya urutannya. Jadi saya 5 minggu pertama ini akan online terus, saudara-saudara. Ya, mungkin saya akan datang ke kampus suatu saat, ketemu saudara di kafetaria, nggak ada kafetaria di kampus gitu ya. Saudara sudah tahu wajah saya, tegur saya ya, Pak, saya kelas hidromet gitu. Semester 5, Pak. Tegur supaya kita nggak ketemu di layar saja. Saudara tahu saya, tapi saya pasti tidak tahu saudara satu-satu. Ya, saya pastikan itu. Karena ya terlalu banyak dan kita nggak pernah ketemu gitu ya. Baik, jadi seperti kuliah yang lain, topik ini dinilai atau dievaluasi berdasarkan 3 komponen UTS yang tadi saya sebut minggu ke-8, 9, dan nanti akan ada tugas-tugas yang tadi saya sebut. Kita sedang mencari bentuknya. Ini dulu praktikum ini, nilainya 30% dan UAS 40%. Huruf mutu range nilainya itu seperti mata kuliah yang lain. Saudara bisa lihat di panduan ya, sama saya kira ABC-nya itu seperti apa range. Oke. Jadi itu di dalam silabus kita yang baru saja saya sampaikan dalam berapa menit pertama tadi, sekitar 40 menit, 30 menit itu adalah kontrak kuliah. Ya. Saudara dan saya melakukan kontrak. Saudara wajib apa, saya wajib apa, saya punya tanggung jawab apa, saudara punya tanggung jawab apa, itu di situ dan itu sudah kita lakukan. Jadi kalau kontrak harus ditandatangani. Tugas dan tanggung jawab saya dan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pihak kedua. Ya, jadi tanda tangannya di hati kita saja. Kita nggak bisa tanda tangan kontrak kuliah. Atau mungkin nanti komtinya, siapa di sini komtinya? Fauzi ya? Untuk komtinya Iswari, Pak. Hubungi saya Iswari ya? Ya, betul Pak, Iswari. PJ-nya, apa istilahnya? Iswari komtinya Pak, untuk PJ mata kuliahnya saya Pak. PJ itu apa? Penanggung jawab? Iya. Ya. PJ-nya Fauzi. Terus Iswari apa? Iswari sebagai komti Pak. Komti, oke. Komti itu singkatan apa? Komisi Tinggi. Juga begitu, minta TU ya, form kontraknya itu kalau ada. Saya sudah lama tidak melakukan itu, paling tidak 2-3 tahun terakhir. Baik, dan sekarang saya akan masuk ke
kuliah materi pertama yang tadi disebut silabus itu sebagai pendahuluan ya. Ini yang saya akan sampaikan. Pendahuluan ini ditujukan untuk memberikan rangkuman ya secara umum tentang mata kuliah itu ya, yang tadi saya sebut ada tidak kehilangan konteksnya, tidak kehilangan jejak konteks mata kuliah ini ya. Dengan pendekatan itu diharapkan ya setiap materi, setiap topik, tiap minggu itu selalu terkait ya. Dan kita ingin memastikan ketika saudara bicara soal uap air di atmosfer, kemudian dia mengalami kondensasi menjadi awan dan turun sebagai hujan, itu konteksnya konteks atmosfer. Tapi ketika pindah ke yang lain tanpa terasa gitu ya, saudara masih dalam konteks hidrometeorologi yang terkontrol antara air dan cuaca itu. Ya. Sampai ke air bumi, kemudian evaporasi lagi dan seterusnya. Itu masih dalam konteks yang sama. Bahkan ketika air itu sampai ke permukaan menjadi limpasan dan terus mengalir sampai jauh kayak Bengawan Solo, itu juga konteksnya hidrometeorologi ya, banjir dan sebagainya, kekeringan. Ya. Jadi kita tidak terlepas dari konteks itu. Kalau nggak salah saya punya video ini, saya sudah membiayai membuat video, jadi sayang kalau tidak ditunjukkan. Coba saya lihat ya. Maaf Prof. Ya. Ada beberapa teman kami yang belum bisa masuk ke room Prof karena masih ada di waiting room. Mungkin saya boleh tahu. Saya tahu. Jadi kalau nggak diizinkan masuk berarti udah ditutup kan pintunya. Iya Prof. Tapi ada yang berkabar kalau misalkan mereka tadi terlempar Prof. Jadi belum bisa masuk lagi. Itu susah itu. Oke, sebentar sambil saya cari dulu. Screen saya udah hilang ya? Ya, sudah hilang Prof. Sudah hilang. Oke. Saya coba carikan videonya ya sambil nunggu teman-teman yang masuk. Udah masuk ya? Tutup pintunya, Mas. Nah, jadi kalau kita berbicara konteks itu kita berharap ya, meskipun nanti siang saudara pindah kelas, besok ada kuliah lain, konteks itu ini yang sering tidak tertanam dengan baik ya, harus di set ya, istilahnya setting the scene sekarang hari ini. Ya, kalau kita tidak hadir, tidak masuk kelas atau terlempar hari ini, itu kita kehilangan konteks. Itu ya yang saya maksud. Jadi kalau kehilangan konteks, nanti bisa kesasar. Di tengah jalan, nggak sadar ini kita ada di mana ya. Gitu ya. Peta jalannya ketinggalan atau terlupakan. Kalau itu harusnya sudah di kepalanya, terlupakan. Ya, jadi konteks itu perlu sesekali di refresh, gitu ya, diulang agar kita tidak kehilangan konteks itu. Saya nggak tahu apakah animasi ini jalan. Harusnya saya siapkan dari tadi. Ini kuliah pertama selalu begini. Maaf.
Dan konteks itu, balik lagi ke bicara soal konteks, itu menjadi semacam guidance, ya, semacam petunjuk buat kita untuk selalu mengingat kita ini ada di mana gitu ya, sehingga bicaranya selalu kontekstual. Ya. Nah, kalau kita kontekstual itu jadi enak gitu ya, kita bicara selalu pada cerita yang sama gitu. Jadi kalau nggak nyambung, berarti kita tidak kontekstual gitu. Oke, saya coba share screen sekarang. Kedengaran dan terlihat gambarnya? Belum, Prof. Yang Halo? tampilnya foldernya Ya? saja, Prof. Kenapa? Sorry. Yang tampil hanya foldernya saja. Ya? Tolong agak keras suaranya. Yang tampil hanya foldernya saja, Prof. Folder. Videonya nggak tampil ya? Belum, Ya. Prof. Videonya belum tampil. Kalau suaranya muncul nggak? Tidak juga, Prof. Tidak terdengar apa-apa. Tidak terdengar. Oke. Share sound. Siklus air atau siklus hidrologi adalah gambaran mengenai dinamika air di dalam sebuah sistem. Bagaimana sekarang? Suara keluar? Suaranya sudah masuk, Prof, tapi Sudah, Prof. gambarnya belum. Apanya yang belum? Gambar videonya, Prof. Jadi yang keluar gambar apa? Masih stuck di folder, Prof. Di folder. Oke. Nah, ini saya yang punya masalah sekarang. Tuh, mulai ribut ya. Masih folder ini ya. Siklus air atau siklus hidrologi adalah gambaran mengenai Animasi nggak ada? Belum, Prof. Mungkin di share screen-nya pilih yang tampilan videonya, Prof. Ada gambarnya? Ada, Prof. Ada? Ada, Pak. Oke, saya play ya. dinamika air Sudah, di dalam sebuah sistem, daerah aliran sungai misalnya. Sudah, Jadi Prof. suara dan masuk, Prof. sudah ya? Sudah ya? Ya sudah, Prof. Sudah, Prof. Bahkan sistem yang tertutup. Misalnya ini adalah sebuah daerah aliran sungai yang terdiri dari perbukitan, lembah, dan dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang merupakan batas daerah aliran sungai. Nah, di atasnya tumbuh vegetasi, mengalir air dari
cabang-cabang sungai membentuk sungai yang lebih besar dan sampai pada sungai utama. Di dalam daerah aliran sungai yang menerima hujan dari awan yang mengalami kondensasi, hujan akan terjadi ketika butir-butir awan memiliki ukuran yang cukup besar untuk menjadi butir hujan. Dan ketika hujan itu jatuh ke permukaan tanah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan mengisi air tanah melalui proses infiltrasi, dan jika terjadi kejenuhan, air itu akan mengalami perkolasi yang akan mengisi air bumi. Kemungkinan yang kedua, kalau air tanah sudah terisi, air bumi sudah terisi, dan hujan masih berlangsung, maka akan terjadi limpasan, baik limpasan di atas maupun di bawah permukaan, yang akhirnya sampai ke sungai dan bergabung dengan air bumi yang muncul sebagai mata air dan menyatu di dalam sungai yang kita ukur sebagai debit sungai. Permukaan tanah, badan air, dan juga vegetasi yang basah akan mengalami evaporasi yang terjadi ketika permukaan itu menerima energi dari matahari, sehingga air akan dirubah menjadi uap air dan mengalami kondensasi ketika awan mulai terbentuk, dan akhirnya awan itu menjadi hujan dan seterusnya. Oke, jadi gitu kira-kira cerita dari siklus hidrologi yang sulit kita cari tadi videonya. Konteksnya demikian ya. Jadi saudara nanti akan belajar konteks yang utuh dari sebuah proses di mana air itu tidak hanya berpindah tempat, tetapi berubah fasenya ya. Tadi kita paling tidak melihat ada air dan ada uap air. Jadi fasenya berbeda. Nah, dengan konteks seperti itu ya, diharapkan saudara nanti bisa melihat secara utuh gitu ya, tidak hanya sepotong-sepotong. Nah, memang kita tidak diharapkan memahami semua ya. Dalam penelitian misalnya kita bisa melihat potongan tertentu, misalnya air di tanaman, air di sungai ya, atau air yang dievaporasikan, terutama di penelitian saudara nanti. Baik, jadi dengan memahami siklus hidrologi ini kita sekarang melihat ya bahwa air itu bisa ada di udara dalam fase uap. Ya, ini yang akan kita bicarakan 4 minggu ke depan, termasuk minggu ini. Kemudian ketika dia ada di litosfer ya, dan di hidrosfer. Jadi hidrometeorologi memang kalau kita baca teksnya, hidro dan meteo gitu ya, itu kaitan antara air dan cuaca. Sorry, ribut ya. Orang ketrek-ketrek tembok ini. Tapi semuanya dikontrol oleh cuaca ya, dikontrol oleh proses-proses di atmosfer, termasuk banyaknya uap air, termasuk ketersediaan energi dan sebagainya. Jadi tidak jalan sendiri. Jadi kalau orang PU atau pekerjaan umum membangun irigasi, mungkin di kepalanya isinya hanya lebar saluran atau dalam saluran, kemudian banyaknya air yang lewat ke situ ya. Tetapi kita bukan tukang gitu ya, bukan bikin irigasi, tetapi memikirkan juga air parit selebar ini apa cukup ya untuk air yang nanti kalau berlimpah, atau kegedean nggak ya kalau nanti misalnya kekeringan gitu ya. Jadi ini konteks
saya suka bicara kontekstual ya, sehingga kita tidak memakai kacamata kuda gitu. Konteksnya apa sih? Gitu ya. Nah, kita juga harus membedakan antara mass and flow ya. Jadi cadangan ya, stoknya dan alirannya atau prosesnya. Jadi kotak-kotak yang diwarnai kuning ini, kebalik ini, yang biru itu proses, ya, yang kuning ini adalah stok. Oh enggak betul. Jadi yang kuning ini adalah proses, ya, evaporasi, infiltrasi, perkolasi ini proses. Sedangkan yang biru adalah cadangannya, menjadi air yang di bumi, air yang di tanah, air yang di atmosfer. Jadi ini membedakan kita juga dengan engineer ya, dengan orang teknik sipil. Kita bicara proses selain cadangannya. Nah, dengan mengerti proses, kita diharapkan bisa mengendalikan cadangan. Ya, misalnya bendungan. Ya, orang PU, orang sipil tahu ini bendungan itu isinya berapa. Akan diisi air dari mana, berapa banyak, gitu ya. Nah, karena pendekatannya engineering, kadang-kadang tidak secara spontan peka terhadap proses. Misalnya kita bicara climate change, misalnya kita bicara climate variability. Itu proses yang bisa di tengah jalan mengalami apa istilahnya interupsi ya. Mengalami intervensi, mengalami gangguan, disturbance. Dan skalanya bisa sangat besar. Ya, climate change itu bisa besar sekali, El Nino itu bisa besar sekali, variabilitas yang terjadi itu bisa sewaktu-waktu. Ya, sehingga dari segi ruang dan waktu, kita harus pikirkan. Nah, desain engineering kadang-kadang hanya integrasikan semuanya itu dalam bentuk periode ulang terjadinya kondisi ekstrim. Ya, nanti kalau saudara sampai ke presipitasi banjir itu akan dibicarakan banyak mengenai periode ulang. Ya. Ketika litosfer ini tidak mampu lagi menahan atau menampung cadangan sebesar itu. Atau sebaliknya, ketika litosfer ini terlalu sedikit menerima yang seharusnya diterima, kekeringan. Ya. Sehingga dia akan peka terhadap disturbance yang lain, kebakaran, dan sebagainya. Begitu juga setelah sampai di hidrosfer, di sungai, di danau, di cekungan-cekungan, ya depression istilahnya. Itu bisa berubah. Ya, perubahan itu karena ulah kita ya, anthropogenic causes atau karena alam. Itu berbeda. Ya. Nah, dengan siklus seperti itu, saudara nanti akan belajar bagaimana daerah aliran sungai itu dipertimbangkan sebagai sebuah sistem. Ya. Di neraca air, nanti neraca air bentang alam bisa mengambil contoh DAS, ya, daerah aliran sungai. Di situ ada proses karena itu neraca ya input-output gitu ya. Inputnya berubah hujan, kemudian masuk ke tanah, kemudian di sana ada vegetasi ya, yang mengatur bagaimana infiltrasi dan melalui proses infiltrasi itu air tanah terisi dan melalui proses perkolasi groundwater terisi, air bumi saya menyebutnya ya, bukan air tanah. Yang dalam itu groundwater, kayak minyak bumi, air bumi. Ya, ya. Tadi juga sudah lihat bagaimana mengalir aliran permukaan itu terjadi runoff ya, overland atau subsurface flow ini terjadi di bawah tanah. Di ujungnya ada output berupa aliran sungai, ada debit sungai ya, yang nanti juga dibahas di hidrosfer. Itu ada aliran dasar, ada aliran puncak. Ketika tidak ada hujan, sungai tetap mengalir harusnya ya.
dari tadi air yang mengalami infiltrasi dan perkolasi muncul sebagai mata air. Itu base flow ya. Jadi kalau tidak ada hujan harusnya sungai itu mengalir. Tapi sekarang kan tidak begitu ya. Kalau nggak hujan kering sungai itu. Tapi kalau hujan melimpah. Gitu. Nah ini pasti ada sesuatu yang tidak beres di daerah aliran sungai itu, terutama di bagian hulunya. Tidak berarti bagian hilir tidak harus diatur ya, tapi recharging area itu penting ya, untuk dipelihara. Nah hidromet bisa memberi saran mengenai keseimbangan air itu. Bagaimana vegetasi di upper watershed ya, bagian hulu das itu dikendalikan ya, diatur, di-manage, di-govern. Tadi kita sudah bicara itu. Nah, kadang-kadang kita juga kehilangan konteks. Sekali lagi konteks ini penting karena kita bicara skala yang berbeda, baik skala waktu maupun ruang ya. Ini kita bicara skala ruang ini, spatial scale. Kalau kita bicara suatu daerah aliran sungai yang luasnya 10 km persegi dengan 100 km persegi dan 1000 km persegi itu beda-beda ya, kecil, besar sekali. Ya, sehingga konteks ini harus kita tanamkan, harus kita pahami sebagai sebuah pernyataan yang harus diperhitungkan. Ya kita ngomong das kecil dengan das besar itu beda. Ya, kita bicara skala ruang di sebuah desa dengan sebuah provinsi beda. Ya, cakupannya luasannya berbeda, sehingga itu akan membutuhkan pemikiran yang spesifik. Kita bicara dalam konteks apa gitu ya. Dan yang penting dari segi pengelolaan, ukuran sebesar apa yang dapat dikelola ya. Kalau terlalu kecil ya jangan bicara sendiri gitu ya. Kita harus bicara dengan orang kabupaten. Kabupaten mungkin juga tidak terlalu apa istilahnya kontekstual juga ya, kita harus bicara dengan provinsi. Nah jadi di sini governance, sekali lagi governance itu bukan government saja ya, governance dalam pengertian tata kelola itu memperhatikan skala ini. Nah dari segi ilmiah kita bisa saja tidak mengukur, mengumpulkan data. Kita bisa melakukan proses buatan ya, yang namanya simulasi. Kalau kita bisa membangun model, orang kadang-kadang tergila-gila atau terpukau, terkesima dengan istilah model. Jangan dibayangkan bahwa model ini sempurna gitu ya. Yang sempurna itu alam. Model matematis, model konseptual itu hanya meniru ya, mencoba memahami dengan rumus-rumus matematis, aljabar gitu, untuk mengerti proses itu supaya model itu bisa dimanipulasi, dalam arti dirubah ya, ketika inputnya tidak begini, apa yang akan terjadi, bagaimana kalau hujannya lebih besar, bagaimana kalau vegetasinya lebih sempit. Nah itu manipulasi di dalam pemodelan ya, sehingga dari model yang sudah diverifikasi, model yang sudah diuji, dites ya, robustness atau kecanggihannya atau kelemahannya juga ya, itu memungkinkan kita untuk memberi saran ya, ketika model itu memang robust
Kalau modelnya tidak terlalu keren gitu, ya orang nggak percaya gitu ya. Ya, tingkat kepercayaan itu ditentukan oleh berapa besar error, berapa besar kesalahan yang ditimbulkan ketika kita melakukan simulasi. Makin baik modelnya, makin tervalidasi, kesalahan itu makin kecil. Itu yang diusahakan dalam nanti membuat model neraca air misalnya, ya, yang memperhitungkan faktor-faktor yang ada di atmosfer, hujannya, di litosfer, vegetasinya dan manajemennya, dan juga di hidrosfer bagaimana sungai itu dikelola, dikendalikan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sebagai pendahuluan ini, bayangkan konteks dari kuliah ini. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Tasya. Iya, Pak. Untuk masalah skala, pada bagian spasial tadi dituliskan kuantitasnya itu 10 pangkat 2 km persegi, sedangkan untuk kualitasnya sendiri 10 pangkat 3 km persegi. Tadi maksudnya apa ya, Pak? Maaf, saya kurang paham. Maksudnya apa, Pak? Ya, cepetan ya. Terima kasih, Tasya. Ya, jadi kalau kita bicara kuantitas, itu error yang sisihkan di situ, yang diintroduce di situ, itu bisa relatif kecil ya, saya tidak mengatakan aman. Nah, kalau kita bicara kualitas, nah, skala yang kita bicarakan itu besar gitu ya, 1000 km persegi. Dari segi kualitas mungkin kuantitas ya, mungkin tidak sensitif. Inputnya berubah, hujannya berubah, ya jumlah airnya yang akan berubah ya. Kalau kita bicara, tapi kalau kita bicara kualitas, ya misalnya polusi atau sedimen yang ada di dalam air, itu jangan kegedean skalanya gitu ya. Kalau saudara memberi gula di dalam panci 1 sendok ya, kalau saudara tambah lagi 1 sendok, barangkali manisnya tidak terasa untuk sendok yang kedua ya. Tapi kalau di dalam gelas Anda tambah 1 sendok, agak manis, 1 sendok lagi, oh sudah manis, gitu kan? Nah, itu kita harus bicara dalam skala yang relatif kecil dibanding kalau kita bicara debit sungai yang bisa besar gitu ya. Paham ya Tasya dan teman-teman lain? Kebayang nggak konteksnya? Ya, sorry, suaramu putus-putus. Yang lain gimana? Paham ya? Masih ada di ruangan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Tadi paham nggak Untak, Lintang? Berarti kalau membicarakan kualitas itu kan skalanya diperkecil ya, Pak? Iya, Prof. Pertanyaan Tasya tadi dipahami nggak? Tasya, Iya. Lintang? Sedikit banyak. Jawaban saya ke Tasya tadi dipahami nggak? Iya, Prof, dapat dipahami. Maksudnya apa itu sedikit banyak? Sedikit atau banyak? Hey, banyak dipahami, tapi jangan main-main saya dengan bahasamu. bisa dipahami, Prof, tapi saya muncul pertanyaan lagi. Masalah yang kualitas tadi kan skalanya lebih kecil gitu ya, Prof. Apakah maksudnya itu kita mengambil sampel dari skala yang besar atau bagaimana ya, Prof? Ya, Anda kenal istilah resolusi ya.
Resolusi itu bukan apa janji di tahun baru, bukan. Resolusi itu keakuratan, ya, kedetailan dari sebuah ukuran. Jadi kalau saudara mengukur aliran sungai itu resolusinya tinggi banget. Ya, kalau saudara menggunakan citra Landsat pakai TM, resolusinya 30 kali 30 meter. Tapi Ikonos atau satelit yang baru bisa 1 kali 1 meter. Nah, itu resolusinya tinggi yang 1 meter itu. Ada juga yang 5 cm sekarang itu. Wah, itu tinggi sekali, very high resolution. Oke, konteksnya begitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita lalu menentukan alat ukur seperti apa ya yang cocok untuk mengkuantifikasikan kualitas yang ada di dalam air itu ya. Misalnya saudara mengukur kuantitas air itu dalam meter kubik per detik. Oke, meter kubik itu berarti 1 kali 1 kali 1 meter. Tapi kalau saudara mengukur kualitas, misalnya sedimen, itu ukurannya yang lazim dipakai itu miligram. Ya, bukan gram, bukan kilogram, bukan ton. Ya, kalau meter kubik tadi itu ton itu, 1 meter kubik itu 1 ton kira-kira. Terbaca ya, 0,1 atau 0,2 atau 1 ton itu kebaca dengan alat ukur. Tetapi kalau gram atau bahkan miligram, nggak bisa ya, dia harus menggunakan alat yang lebih tinggi resolusinya. Ya, dia bisa mengukur sampai miligram. Atau saudara pergi ke airport, misalnya mau nimbang koper ya, karena batas luggage-nya itu 20 kg. Saudara taruh koper itu, oh ternyata 25. Saudara harus bayar ekstra ya, overweight 5 kilo kali sekian rupiah. Tapi kalau saudara beli cincin atau kalung emas, tokonya tidak menawarkan timbangan seperti di airport kan? Ya, timbangannya itu miligram, sehingga harganya yang harus saudara bayar itu per gram atau miligram itu ketahuan bedanya. Resolusinya tinggi sekali. Namun saudara tidak bisa menimbang koper itu ke tukang emas kan? Paham ya? Intan? Iya, Prof, bisa dipahami. Ya, oke. Jadi itu resolusi. Ya, jadi itu kepekaan, sensitivitas dan sebagainya. Itu penting ya di dalam hidrologi supaya kita tidak apa istilahnya ya off scale, di luar skalanya gitu yang kita bicarakan. Nah, kalau saudara hati-hati di situ, orang lain akan respect ya bahwa saudara memperhatikan unit, memperhatikan satuan dalam konteks yang benar. Ya. Jadi jangan bicara sedimen dalam satuan yang gede sekali. Ya. Saudara mengukurnya dengan alat apa? Gitu ya. Ternyata sedimennya diukur setiap 10 hari. Waduh, nggak nyambung gitu ya, atau keluar dari konteksnya. Out of context istilah. Masih ada pertanyaan? Kita masih 1 jam lagi nih menurut pengamatan saya. Baik, jadi kalau kita nanti pergi ke lapangan ya, lalu saudara melihat bagaimana komponen atau elemen-elemen itu diukur, ya, saudara mesti perhatikan itu ya. Kalau
kualitas dan kuantitas terutama diperbandingkan, itu konteksnya beda. Ya. Slide saya sudah muncul? Sudah, Prof. Ya, jadi kalau kita pergi ke lapangan, ke bagian hulu das, itu kuantitas menjadi kurang peka dibanding kualitas. Peka dalam arti begini, jadi kalau di atas, misalnya di puncak, saudara membayangkan di atas itu di daerah aliran sungai ya, kondisi airnya kan sedikit gitu ya. Kalau kita lihat di badan air di sungainya, parit paling ya, bentuknya parit. Kontras dengan di Ciliwung yang bergulung-gulung di Bogor di sini misalnya, atau di Depok atau di Manggarai sana udah jadi malapetaka gitu ya. Air di gunung sedikit. Tapi di situ kualitas menjadi penting ya. Karena itu untuk mengelola, ini gambar keran ini untuk mengelola ini ya, regulator, regulasi, itu umumnya dikaitkan dengan kuantitas ya, jumlahnya. Kualitas tidak terlalu atau belum terlalu mendesak karena di situ masih bagus ya kualitasnya. Ini airnya bening besar gitu ya, yang ini biru kecil. Tapi yang biru ini di bagian tengah daerah aliran sungai menjadi besar, sementara yang kualitas menjadi kecil. Dan sebaliknya di bawah ya, kuantitas ini besar sekali dan kualitasnya jadi makin buruk gitu ya. Paham ya? Ini kalau kita melihat kualitas dan kuantitas dalam skala ruang, ya bukan skala waktu. Ruang di sini terpengaruh, sangat terpengaruh oleh human activities ya, kegiatan manusia, atau bisa dikatakan intervensi manusia juga ya kalau dia sebagai pengelola, atau masyarakat sebagai pengguna punya kesadaran yang tinggi. Ya, karena itu ada istilahnya movement, ya gerakan yang tidak formal, tidak diatur oleh pemerintah, dari masyarakat itu penting sekali. Jadi kalau saudara dengar istilah LSM atau NGO yang bukan government itu, sebetulnya untuk membangkitkan ya secara positif kesadaran-kesadaran yang baik gitu ya. Nah, kalau masyarakat bergerak, itu government nggak perlu atur lagi, geraknya yang positif ya, geraknya yang membangun, yang konstruktif. Tapi kalau kesadarannya rendah, maunya make aja, motorin aja, ya sudah makin buruk gitu ya. Kemarin baru terjadi. Hujan kecil sekali, tidak terlalu besar. Jakarta banjir. Bukan salah gubernur ya, kadang-kadang orang politisir gitu. Ya mungkin juga dia harusnya bertanggung jawab. Tapi itu yang ada sebetulnya banjir sampah. Ya, siapa itu sampah itu? Masyarakat kan? Ya government juga. Tapi di sana terlihat bahwa kesadaran masih sangat rendah. Ya, hujan sedikit saja banjir itu. Karena apa? Nyangkut semua sampah itu di pintu air dan meluap air, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sebentar. Ya, jadi ini contoh-contoh ya supaya saudara punya bayangan, punya gambaran kalau teori-teori ini tidak dibawa ke dalam konteksnya masyarakatnya. Dan jangan lupa ya melihat keduanya secara seimbang. Jangan jumlahnya cukup, tapi kualitasnya buruk. Apalagi kualitasnya buruk, jumlahnya kurang lagi. Ya, itu malapetaka, itu bencana. Ya, disaster. Ya, kita bicara bencana hidrometeorologi gitu, negatif mulu. Tapi maksudnya untuk mengatasi itu harus ada ya, tindakan yang positif. Jadi di sini banyak keran ya. Keran-keran ini adalah regulator.
khususnya pemerintah, pengelola ya, yang bertanggung jawab harus ada. Oke, terakhir ini saya tunjukkan literatur yang klasik. Coba lihat tahunnya itu 75, 83, di bawah 80. Ini klasik saya sebutnya. Ini literatur waktu saya kuliah dulu. Kenapa saya tunjukkan di sini? Yang klasik misalnya judulnya itu handbook, introduction, gitu-gitu ya, principle, itu nggak berubah gitu ya dari dulu sampai sekarang. Paling tidak saudara lihat itu bisa di Google sekarang kan, ya, tolong di capture dari layar saudara atau nanti dilihat di LMS buku-buku ini ya, saudara lihat bagaimana perkuliahan ini di set gitu ya dalam struktur yang umum dipakai oleh perguruan tinggi lain ya, dengan melihat rujukan atau referensi yang klasik seperti ini. Ya, ini umurnya 40-50 tahun gitu. Tapi masih lebih muda dari saya. Saya udah hampir 70. Oke. Saya stop di situ. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan saudara sudah terpapar ya, bukan ke COVID tapi ke hidromet secara utuh di pendahuluan ini, sehingga nanti kita kupas satu persatu tadi ya, kondensasi, awan, kemudian evaporasi dan sebagainya supaya lebih detail. Indah sekali ya kampus kita ini, backgroundnya gunung, ada vegetasi, latar depannya ada bangunan. Ini sengaja saya ambil ini gambar yang umum sekali untuk membayangkan ya kalau saudara kuliah hidromet, remang-remang ini apa ya kira-kira. Ini kalau sebetulnya saya kasih shade itu ya, yang asli bagus sekali fotonya. Bahwa di udara ini banyak sekali uap air ya, yang sering membuat pandangan kita kabur ya, visibility berkurang itu uap air. Bahkan sekarang tambah banyak juga polutan gitu ya, nyampur di situ sehingga makin gelap. Ya. Saya akan tutup sampai di situ sambil saudara membayangkan atmospheric water itu misty ya, kabur dan membuat kita kehilangan arah. Ya, pesawat nggak berani landing kalau visibility-nya kurang dari 200 meter. Ini masih jauh nih, Gunung Salak masih kelihatan. Oke, selamat siang saudara-saudara. Selamat melanjutkan pekerjaan yang lain. Kita ketemu minggu depan dan setelah itu kita akan ada diskusi, tugas dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Terima kasih banyak Prof. Selamat siang, selamat kerja.